selesai, jangan lupa klik like, berikan komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Hai para pejuang PPPK 2021, selamat datang. Hari ini aku akan membahas tentang soal bahas PPPK. Aku adalah salah satu CPNS guru SD di Kabupaten Sragen dengan skor SKB 360 tertinggi seformasi PGSD. Video kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang CPNS dan PPPK. Kita Lulus memiliki tentor handal dan berpengalaman di bidangnya, salah satunya yaitu Ibu Salma Abimanyu. Nah, Ibu Salma Abimanyu adalah penulis buku CAT CPNS bestseller, penerima penghargaan penulis paling produktif dari Presiden Jokowi, mentor CPNS dan psikotes sejak tahun 2012, dan penerima penghargaan guru terproduktif tingkat nasional dari PGR. Nah, sesi pembelajaran Kita Lulus menggunakan Zoom maupun WhatsApp sehingga para siswa-siswi dapat melakukan tanya jawab dengan tentor terbaik yang sudah terbukti ahli di bidangnya secara langsung. Kemudian Dik Lulus juga akan mendapat materi, tips and trik, tryout, serta pembahasan yang menarik dan sangat lengkap. Kalau kalian ingin mengikuti seleksi PPPK, ada kabar baik nih. Kita Lulus mengadakan diskon besar-besaran untuk kelas PPPK guru sampai 50%. Bahkan kamu belajar dulu sampai lulus baru bayar. Cukup bayar uang administrasi sebesar 220.000, kamu sudah bisa ikut kelas PPPK Kita Lulus sampai kamu lulus seleksi PPPK. Menarik banget kan? Yuk segera daftar di kelas Kita Lulus karena penawaran terbatas hanya sampai 2 Februari 2021. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga ya dengan klik link yang ada pada deskripsi. Baiklah, kita mulai pembahasan soal PPPK guru. Soal nomor 1, wahana sama artinya dengan? Jawabannya adalah ya sarana. Jadi wahana itu adalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 2, warta sama artinya dengan? Jawabannya adalah berita. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warta itu artinya berita atau kabar. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 3, hayati, lawan katanya adalah tips dan trik untuk soal lawan kata. Pasti jawaban lawan katanya itu ada pada opsi. Nah, di sini sudah ada mati dan hidup. Berarti jawabannya salah satu dari apakah A atau B. Sekarang kita pahami arti kata hayati itu adalah hidup, sehingga lawan kata hayati adalah mati, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 4, hiperbola, lawan katanya adalah, nah hiperbola itu artinya melebih-lebihkan. Nah, sehingga lawan katanya apa? Lawan katanya adalah B, apa adanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, capable, lawan katanya adalah, nah capable itu lawan katanya adalah bodoh. Kenapa? Karena capable itu artinya mampu, cakap, pandai, sanggup. Sehingga lawan kata dari kata-kata tersebut adalah bodoh. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 6, kardiologi jantung. Sama dengan, nah kardiologi itu apa ya? Ya, kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung.
Jadi kardiologi ini adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari jantung, sehingga dapat kita pilih antara A sampai E. Nah, pertama ini otomatis bukan ya, karena di sini sudah cabang ilmu, logi ini bisa masuk, bisa masuk. Nah, sekarang antara A, C, D, E, mana yang paling tepat? Yang paling tepat yaitu yang A. Bakteriologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian soal nomor 7. Suhu 2 Celcius, maka hubungannya yang lain apa? Nah, kita lihat opsi A, B, C, D, dan E. Nah, suhu ini adalah suatu besaran ya. Berarti di sini ini bukan besaran, bukan besaran, bukan besaran, bukan besaran. Nah, langsung diperoleh hasilnya D. Tapi kalau kita bahas hubungannya, suhu Celcius itu Celcius merupakan satuan dari besaran suhu. Berarti Richter itu adalah satuan dari gempa. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8, sendok 2 makan, maka hubungannya yang lain apa? Nah, sendok itu adalah alat ya. Sehingga kalau kita lihat A, B, C, D, E semuanya ini alat, ini bukan alat, salah ya. D ini juga alat, ini juga bukan. Berarti antara A, B, D. Nah, sendok ini keperluannya digunakan untuk makan. Buku digunakan untuk jual, tidak tepat. Sandal digunakan untuk jepit, tidak tepat. Sehingga yang paling tepat adalah D. Gelas minum. Nomor 9. Makanan, lapar, kenyang. Nah, berarti makanan itu diperlukan ketika lapar supaya kenyang. Nah, kita cari hubungannya A, B, C, D, E. Pertama bisa kita eliminasi dulu. Makanan ini adalah sebuah benda. Nah, ini semuanya adalah benda ya. Lapar. Nah, di sini bintang kurang tepat ya. Gelap bisa, terang bisa, dahaga bisa. Nah, sekarang kita cek lampu digunakan ketika gelap supaya terang, betul. Kalau siang digunakan ketika terang, salah ya. Gelap digunakan ketika terang juga salah. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 10, huruf, kata, cerita. Nah, ini sama artinya dengan yang mana? Huruf itu adalah satu, kemudian kalau kata itu gabungan dari beberapa huruf ya. Kemudian kata menjadi cerita itu juga rangkaian kata-kata bisa menjadi cerita. Sehingga di sini dapat kita analogikan dari yang satuan menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Berarti yang mana ya yang tepat? Yang tepat yaitu yang D, bintang itu kan hanya satu. Kalau bergabung menjadi galaksi, nah gabungan dari beberapa galaksi itu adalah alam semesta. Soal nomor 11, apel, pohon. Nah, analoginya dengan apa? Kita cek ya. Kayu triplek, batako tembok, pohon kayu, emas tambang, ayam kandang. Nah, di sini apel itu dapat diambil dari pohon atau dipetik ya. Tapi di sini yang kita gunakan adalah kata ambil. Jadi kalau apel itu diambil dari pohon, maka analoginya sama dengan yang D, emas diambil dari tambang. Soal nomor 12, bagi saya kelemahan merupakan, nah di sini yang perlu digarisbawahi adalah kelemahan. Bagaimana kalau kita memiliki kelemahan? Apakah A, isyarat tegas bahwa saya harus berhenti? Berarti di sini kita menyerah. Kalau B, justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Nah, ini baik ya. Kalau yang C, sering menjatuhkan mental saya. Ini juga negatif, jangan dipilih. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. Nah, ini juga bagus. Mungkin ada unsur kekeliruan. Nah, ini juga salah. Nah, antara B dan D, yang paling tepat atau yang paling baik yaitu yang
B. Jadi dengan adanya kelemahan itu justru harus meningkatkan ketangguhan kita untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Menurut Anda, kepentingan umum adalah, nah di sini berarti tentang publik atau umum ya. Apakah A. Melihat skala prioritas kepentingan, atau B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, tepat, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, yang D. Kebaikan, yang E. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Nah, di antara yang A, C, D, dan E, yang paling tepat yaitu yang C. Jadi dalam kita mementingkan kepentingan umum itu kita harus membantu dengan tulus. Nah, di sini ada kata tulus, ikhlas ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Jika Anda mendapat suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan, nah yang mana ya? A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Yang B. Lebih bersemangat. Yang C. Takut. Jangan sampai kita pilih ya. Yang D. Terharu. Yang E. Biasa saja. Nah, di sini kalau kita mendapat pekerjaan itu, kita harus bertanggung jawab. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji yang sangat kecil, maka Anda akan, nah di nomor 14 tadi gajinya besar, di nomor 15 ini gajinya kecil. Nah, di sini untuk melihat integritas kita. Jadi walaupun gajinya kecil, kita juga harus tetap ya A ya, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kita lanjut ke soal nomor 16. Menurut saya, orang tua saya sukses dalam bekerja dan berkarya. Karena, nah berarti di sini kita harus mencari akar dari kesuksesan itu apa? Apakah A. Menempuh berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesan, atau B. Berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses, yang C. Mendapat kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses, ataukah D. Pribadi yang patut dicontoh, yang E. Orang yang sangat beruntung dan membuat anaknya bangga. Nah, akar dari kesuksesan itu adalah ya usaha keras dalam hidupnya, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Anda diminta untuk memberikan materi training di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah, nah berarti di sini kita diberi sebuah kepercayaan. Oke, yang mana? Apakah A. Meminta orang lain saja untuk memberi materi training? Jangan dipilih ya, karena ini berarti kita tidak percaya diri. Kalau yang B, mengkomunikasikan pada penyelenggara acara agar sesi materi ditunda. Nah, sama, ini artinya kita juga tidak percaya diri. Yang C, mencoba menjelaskan sebisanya. Ini bagus, tapi ada kata sebisanya berarti kita tidak maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. Yang D, meminta bantuan rekan untuk menyusun materi. Nah, ini juga bagus, tapi dalam hal ini kita harus merepotkan rekan. Yang E, berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Nah, yang paling baik adalah yang E, karena kita dapat bekerja tuntas dan tetap tenang dalam menerima pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Soal nomor 18. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nah, di sini sudah ada yang saya garis bawahi, yaitu kebenaran dan keadilan. Berarti norma apa itu? Ya, jawabannya adalah yang B, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan yaitu norma atau aturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Suara hati manusia. Jadi asalnya dari hati nurani. Ya.
aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Soal nomor 19, judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Yunbi Chosakai atau BPUPKI ya, pada tanggal 1 Juni 1945 adalah, nah ini sudah terkenal, apa itu jawabannya? Ya, lahirnya Pancasila ya. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Yunbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul. Nah, kemudian mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, di sini untuk memahami nilai-nilai Pancasila, teman-teman semua harus memahami tiap poin-poin butir-butir pengamalan sila Pancasila ya. Jadi jangan hanya karena memberi pertolongan kita langsung membuat keputusan bahwa itu menolong orang lain sila kedua. Nah, bukan seperti itu. Jadi harus dicari dulu di butir-butir pengamalan Pancasila. Karena ternyata suka memberi pertolongan orang lain agar dapat berdiri sendiri itu termasuk pengamalan sila kelima. Oke, soal nomor 21. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Nah, nama panitianya panitia apa itu yang bertugas merencanakan, merancang lambang negara? Yaitu C, Panitia Lencana Negara. Jadi pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Soal nomor 22. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam di mana ketika apa ini peresmiannya? Jawabannya yaitu yang C, pada sidang Kabinet RIS. Jadi rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno ketika sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Soal nomor 23. Pada gambar di bawah ini, panjang jari-jari OA, jari-jari itu dari pusat ke keliling ya, jari-jarinya 20. Berapakah panjang busur AB? Nah, busur itu yang ini ya. Nah, caranya bagaimana mencari panjang busur? Panjang busur AB yaitu sudut yang dibentuk 772 per total sudut satu lingkaran yaitu 360 dikali keliling lingkaran. Ini dapat kita sederhanakan ya, 72 dibagi 360 itu diperoleh 1/5, dikali pi-nya diketahui 3,14 ya. Keliling itu adalah pi kali diameter. Kalau jari-jarinya 20 berarti diameternya 2 kali jari-jari, yaitu 2 kali 40. Disederhanakan diperoleh 8 sehingga hasilnya adalah 25,12. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 24 ya. Penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang. Setiap tahun penduduk dusun itu bertambah 3.000 orang. Jadi A itu mula-mula 50.000, kemudian setiap 1 tahunnya bertambah
3.000. Sedangkan penduduk dusun B itu 160.500 dan setiap tahunnya dalam 1 tahunnya berkurang 3.500. Berapa tahun lagi kedua dusun itu mempunyai jumlah penduduk yang sama? Nah, berarti di sini kita gunakan informasi yang ada. Mula-mula penduduk desa A tadi 50.000 ditambah 3.000 dikali A tahun, sedangkan yang B 160.500 dikurangi karena berkurang terus ya, 3.500 dikali A tahun. Nah, kemudian di sini kita hitung angka, kita gabungkan dengan angka 160.000, 50.000 pindah ke kanan berubah pengurangan ya, diperoleh 110.500. Kemudian di sini 3.000 ini negatif pindah ke kanan berubah menjadi positif. 3.000 ditambah 3.500 yaitu 6.500 A. Kita coret nolnya sehingga A adalah 1105 dibagi 65 diperoleh 17. Sehingga jawabannya adalah D, 17 tahun. Lanjut ke soal nomor 25. Seorang pembalap mampu melajukan sepeda motornya hingga dapat menempuh jarak 1,8 km dalam waktunya 30 detik. Nah, di sini karena ini adalah kilometer ya, dan yang ditanyakan kecepatannya kilometer per jam. Berarti kita ubah dulu. 30 detik ke jam itu dibagi 3.600. Dicoret disederhanakan menjadi 1/120 jam ya. Kita menggunakan segitiga JKW, jarak kecepatan dikali waktu. Berarti kalau kita cari kecepatan itu ini ke bawah ya, berarti jarak dibagi waktu 1,8 km dibagi 1/120 jam diperoleh 1,8 dikali 120 per 1, dicoret nolnya hilang, berarti tinggal 18 dikali 12 diperoleh hasilnya adalah 216. Soal nomor 26. Jika X rupiah dibagi merata kepada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Nah, ini kita tuliskan dulu ya. Biasakan kalau mendapat soal matematika itu kita langsung tulis ya. Berarti X rupiah itu adalah 60.000 dikali N ya. Nah, jika seorang lain bergabung pada kelompok tersebut dan jika X rupiah dibagi merata, setiap orang memperoleh 50.000. Nah, berarti di sini ini kita tambahkan 1 ya. Berarti ini X adalah 50.000 dikali N plus 1. Oke, kita samakan dulu ya. Berarti ini 60.000 N, yang ini kita tulis dulu 60.000 N sama dengan 50.000 dikali N plus 1, berarti 50.000 N ditambah 50.000. Jadi perkalian seperti ini tuh gini ya perkaliannya. Nah, N dengan N ini dipindah ke kiri berubah menjadi pengurangan, 60.000 dikurangi 50.000 berarti 10.000 N sama dengan 50.000, sehingga N 50.000 dibagi 10.000 yaitu N-nya adalah 5. Kita masukkan ke salah satu ya, kita masukkan ke sini, berarti X-nya adalah 60.000 dikali 5 diperoleh 300.000. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 27. Dalam 3 kali ulangan matematika, seorang murid mendapatkan 64, 67, dan 66. Berapakah nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempat agar rata-ratanya 70? Nah, rata-rata itu kan berarti semua data dijumlahkan. Ya, data keempat kita misalkan X dibagi 4 harus jawabannya 70. Ini kita kali ke atas ya. Berarti 64 ditambah 67 ditambah 66 ditambah X sama dengan 70 dikali 4, 280.
Ini hasilnya 4 tambah 7 11 tambah 6 17 masih 197 ya. 280 sehingga X adalah ini pindah ke kanan menjadi pengurangan. 280 dikurangi 197 diperoleh 83 sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 28. X adalah 96 dikali 33 1/3% dan Y adalah 224. Oke, ini kita hitung dulu. Berarti ini 96 dikali 33 1/3% itu sama artinya dengan sepertiga. Kita sederhanakan berarti ini 32. Cukup kita lihat satuannya, ini 2, ini 4 ya. 2 kali berapa biar belakangnya 4 dikali 7 sehingga jawabannya adalah Y sama dengan 7X. Soal nomor 29. Tony bekerja selama 6 jam setiap hari mulai pukul 8. Tetapi pada hari ini ia bekerja sampai pukul 15.15. Berapa menit lebih lamakah ia bekerja pada hari ini? Nah, kalau dimulai jam 8 ditambahkan 6 jam berarti menjadi pukul 14. Tapi karena hari ini dia pulang pukul 15.15 berarti kita kurangkan ya, diperoleh 1 jam 15 menit. Berarti berapa ini? 60 menit ditambah 15 menit diperoleh 75 menit. Sehingga jawabannya adalah D. Soal terakhir nomor 30. Pak Derajat berbelanja dengan menggunakan mobil yang mempunyai daya angkut 750 kg. Pak Derajat membeli 3 kuintal gula dan 7 karung beras yang beratnya masing-masing 50. Berarti ini ada 10 dikali 50 ya, diperoleh 500 kg. Berapa maksimal tepung terigu yang dapat dibelinya? Nah, berapa ini jawabannya? Oke, di sini kita tuliskan dulu, berarti 750 itu sama dengan 3 kuintal gula. 3 kuintal gula itu 3 kali 100 berarti 300 ditambah 7 karung kali 50 berarti 350 ditambah tepung terigu itu X. 750 sama dengan 650 ditambah X sehingga X 750 dikurangi 650. X adalah 100 kg sehingga jawabannya adalah A. Oke, sekian pembahasan soal PPPK pada video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bergabung ke grup WhatsApp yang ada pada link deskripsi untuk mendapatkan informasi soal dan pembahasan PPPK 2021. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya.